Apa nggak pusing mereka ya kan? Lalu inilah yang terjadi sekarang. Apakah yang sebenarnya kalian takutkan jika uang yang lebih dari 8.000 triliun yang ada di luar itu Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Singapura mulai was-was? Indonesia kini punya cara baru untuk menarik pulang triliunan rupiah milik warga Indonesia yang selama bertahan-tahan disimpan di luar negeri. Kalau dana ini benar-benar balik, dampaknya bisa besar. Bukan cuma buat Indonesia, tapi juga negara yang selama ini menikmati aliran uang tersebut. Pemerintah Indonesia sedang mendorong agar dana milik warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri bisa kembali masuk ke dalam negeri. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK. Aturan ini memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan aset dan memperkuat sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih menarik agar pemilik modal merasa lebih aman dan nyaman menempatkan dananya di dalam negeri. Bahkan, bagi para konglomerat maupun pelaku usaha yang ingin memulangkan asetnya, pemerintah berusaha menghadirkan berbagai skema yang lebih ramah dibanding sebelumnya, sehingga proses pemindahan dana menjadi lebih menarik dan efisien. Kalau dana yang selama ini parkir di luar negeri benar-benar mulai mengalir masuk ke Indonesia, nilainya diperkirakan bisa mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat investasi, membiayai pembangunan, membuka lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi Pak Prabowo lewat Patriot Bond dan antara ini aneh atau nekat karena kasih jaminan keamanan hukum buat pemilik modal. Padahal kalau kita belajar sejarah ekonomi, ini adalah formula rahasia yang bikin negara-negara berkembang bisa mendadak lompat jadi negara maju dan berdikari. Penasaran negara apa aja? Yuk simak videonya sampai tuntas. Lu tahu nggak kenapa Singapura bisa sekaya sekarang? Pas awal merdeka mereka nggak punya apa-apa, tapi pemerintahnya cerdas. Mereka bikin aturan super aman, safe haven, yang ngejamin modal nggak bakal diutak-atik asal masuk ke sistem mereka. Hasilnya, duit jutaan orang kaya dunia masuk, dikelola Temasek, dan dipakai buat bangun negara mereka sampai jadi raksasa finansial. Atau lihat India dan China di era 90-an. Dulu mereka hampir bangkrut dan mau dicekek sama syarat utang IMF. Apa yang mereka lakukan? Mereka ogah ngemis ke IMF. Pemerintahnya kompak ngeluarin obligasi khusus diaspora dan jaminan proteksi modal buat pengusaha lokal mereka sendiri yang sukses di luar negeri. Duit itu pulang triliunan, dipakai buat bangun industri domestik dan terbukti sukses. Sekarang China sama India jadi raksasa ekonomi dunia yang gak gampang didikte sama asing. Nah, logika sukses itulah yang sekarang lagi dicontek sama Pak Prabowo lewat Undang-Undang PPSK. Kita gak munafik, pengusaha kita yang naruh duit di luar negeri. Dulu mereka kabur karena sistem hukum kita nggak pasti. Sekarang negara hadir ngasih kepastian lewat Patriot Bond. apakah yang sebenarnya kalian takutkan jika uang yang lebih dari 8.000 triliun yang ada di luar itu ditarik balik, katakan separuhnya aja 4.000 triliun masuk ke Indonesia? Singapura bingung duitnya ketarik, kemudian negara-negara di safe haven country itu juga bingung duitnya pindah ke Indonesia lagi. Apakah itu yang sebenarnya kalian takutkan, lalu mencoba memframing dan memprovokasi masyarakat? Coba kalian komen di bawah, masuk akal nggak kalau mereka itu ketakutan? By the way guys, kurang lebih nih yang saya dibisikin, duit kita yang gelap-gelap ini yang ditarget oleh pemerintah untuk masuk kembali, itu sebenarnya lebih dari 8.000 triliun, mungkin sekitar 10.000 triliun yang ada di luar negeri, yang kalau masuk ke Indonesia itu akan menjadi harta buat negara kita. Dan tentunya banyak orang yang tidak suka. Ya gimana, duit lagi enak-enak nongkrong di luar dipaksa masuk ke dalam, apa nggak pusing mereka ya kan? Lalu inilah yang terjadi sekarang. Dan ini inline sebenarnya dengan konsep tax amnesty yang memang sudah pernah dilakukan. Tax amnesty 1, 2, dan yang ketiga ini Pak Purbaya kan sudah bilang nggak akan ada tax amnesty. Kalau lu nggak mau masukin duitnya ke Indonesia, maka kami tidak akan mengizinkan uangmu masuk selamanya. Ini ada di berita ini nih. Dan akhirnya ditegaskan lagi bahwa Patriot Bonds itu nanti akan menyasar uang-uang gelap, uang-uang hasil kejahatan yang dilakukan untuk masuk ke Indonesia. Dan akhirnya ribut semuanya, merasa bahwa wah pemerintah makin gila, kemudian ini menjadi sarana untuk cuci uang. Tapi apakah sebenarnya itu Patriot Bonds? Menarik
uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Tadi yang barusan dapat ada dua hal. Satu, rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Itu utamanya. Jelaskan nggak sih Pak? Yang betul adalah, terjemahan yang betul adalah uang yang dipegang oleh Patriot Bond nggak akan diutak-atik sumber dari mana. Itu aja. Nah Pak, itu bukan... Tapi kalau yang lain dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja kalau dia melakukan bisnis yang. Tapi uang yang maksud itu aman. Kan supaya Pak, regulasi seperti itu bukannya justru mengakomodasi praktik pencucian uang ya Pak? Apa gimana Pak? daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit, tapi menurut saya sih dampaknya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun. Pak, itu kan disebutin ini Pak, bebas pidana pajak, itu gimana Pak nanti kalau emang dia punya kesalahannya Pak? Uang yang masuk aja yang diamankan, yang di luar mah terserah. Termasuk yang hasil teks amnesti dan PPS ya Pak ya, program pengungkapan sukarela. Kalau di klausul di salah satu pasal, di salah satu ayatnya kan disebutkan ya Pak ya. Nah, pokoknya yang masuk ke situ uangnya aman gitu kira-kira. Cukup ya. Pasal semacam insentif. Tapi kalau misalnya dia punya perusahaan segala macam, ya diperiksa biasa. Tapi uang yang masuk ke situ aman, tapi perusahaannya nggak immune, jadi nggak seperti tax amnesty. Tax amnesty kan bebas semua, ini enggak. Uang yang masuk ke situ, jadi kalau Anda punya uang banyak, masukin ke situ cepet-cepet. Saya bilang itu kan. Media internasional udah mulai nyopotin Patriot Bonds ya, di mana Patriot Bonds ini sekarang dituding sama Bloomberg katanya jadi pintu masuk buat uang haram, uang ilegal, uang hasil korupsi, uang yang entah dari mana asal usulnya supaya bisa balik lagi ke Indonesia dan dicuci jadi bersih. Karena siapapun pemegang Patriot Bonds itu diberikan proteksi khusus sih. Jadi uang yang diinvestasikan di Patriot Bonds itu, yang dibelikan ke Patriot Bonds itu tidak dapat dibawa ke jalur hukum dan tidak dapat dikasuskan ke kasus perpajakan atau apapun itulah, whatever we said. Sebenarnya pertanyaan dari gue simpel aja sih. Kalian takut uang-uang itu balik ke Indonesia, uang haram itulah? Ya, jujur aja nih ya, gue objektif aja lah ya. Gue setuju sama Patriot Bonds. Agree to disagree ya, balik lagi ya. Kalau menurut gue, jadi dengan pemerintah meluncurkan Patriot Bonds ini, itu sangat menguntungkan buat negara Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu lah selama ini kan banyak sekali uang-uang, ya uang hasil rampok, uang hasil transaksi ilegal, uang korupsi, itu kan larinya ke luar negeri semua kan. Disimpan di luar negeri, disembunyikan ke luar negeri. Dan kalau kalian masih ingat, dulu kan Pak Jokowi sempat ngomong kan, kalau di kantongnya itu ada 11.000 triliun yang disembunyikan oleh oknum tersebut di luar negeri. Nah ini nih maksudnya nih. Jadi menurut gua dengan adanya Patriot Bonds ini sangat menguntungkan di Indonesia. Karena Indonesia itu bisa membawa kembali uang-uang yang ribuan triliun ini balik ke Indonesia, ke negara kita, dengan kos yang sangat rendah, yaitu diberikan bunga hanya 2% saja per tahun. Yang which is itu bunga tersebut jauh di bawah bunga deposito, bunga obligasi, dan apapun itulah. Jadi ya menurut gua nih, daripada uang tersebut dipakai oleh asing di negaranya untuk membangun negaranya sendiri, yang tahu-tahu uang tersebut malah balik ke kita dalam bentuk pinjaman yang mereka berikan dengan bunga yang tinggi, kenapa nggak kita langsung ambil aja uang tersebut gitu loh. Baik kita ambil secara paksa, kita balikin lagi ke Indonesia dengan kos yang jauh lebih rendah gitu loh, hanya bayar 2% saja per tahun. Ya sebagai gantinya kita berikan proteksi. Jadi siapapun pembeli Patriot Bonds ini tidak dapat dikenakan kasus hukum. Jadi maksudnya uang tersebut itu tidak bisa dipakai sebagai barang bukti di pengadilan. Tapi bukan berarti dengan adanya proteksi tersebut pengusaha nakal ini jadi dapat lolos dari jeratan hukum. Itu enggak. Jadi misalkan nanti Kejagung atau KPK lah mengendus nih, ternyata aliran duit yang dipakai untuk membeli Patriot Bonds ini itu berasal dari hasil korupsi, ya mereka itu tetap dapat menindaklanjuti dengan tindak pidananya gitu loh, dimana mereka bisa mengejar aset-aset yang di luar Patriot Bonds ini. Oke, jadi udah jelas ya guys. Kalau menurut kalian gimana nih Patriot Bonds? Apakah bagus atau tidak? Makin kesini saya jadi makin mengerti dengan media-media asing, terutama pasca sel Indonesia. Kini muncul lagi guys isu miring tentang Indonesia terkait dengan pasca Patriot Bond diluncurkan oleh Indonesia. Teman-teman tahu nggak bahwa Kementerian Keuangan baru saja meluncurkan Patriot Bond? Jadi singkatnya itu dan simpelnya itu begini. Patriot Bond ini sejenis surat utang yang dikeluarkan oleh negara yang nantinya ini dikelola juga oleh Danantara.
Jadi nanti ya orang-orang bisa beli surat utang ini dalam jumlah besar, dan spesialnya guys, ini tidak akan bisa dilacak ya, bahkan pemberi dananya, bahkan dari mana asal dananya. Jadi bodo amat apakah itu uang hasil kejahatan, apakah itu uang hasil korupsi, bla 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 dan sebagainya, nggak peduli. Ketika sudah dibelikan Patriot Bond ya dan sudah diinvestasikan di situ, uangnya dipakai nih sama Danantara untuk membiayai, contoh ya, membiayai proyek strategis nasional tentunya, karena Danantara ini akan mengelola dana-dana investasi di Indonesia. Dan ini baik guys. Kenapa pemerintah mengambil kebijakan ini? Kita semua udah tahu guys bahwa rancangan undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh katakanlah di era Pak Jokowi, di era Pak SBY, sampai di era Pak Prabowo, sampai saat ini masih mandek ya di meja DPR dan belum bisa disahkan. Sebenarnya ketika rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, pemerintah sudah mampu tuh guys memetakan ya kira-kira di mana uang-uang itu, dan mekanisme itu diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia. Jadi perampasan aset ini berkaitan guys dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan fiskal, karena dengan adanya uang-uang tadi maka akan semakin kuat, sehingga karena ini tidak disah-sahkan maka kemudian pemerintah mengeluarkan Patriot Bond. Tak heran jika sejumlah pengamat menilai perpindahan dana dalam jumlah besar berpotensi mengurangi likuiditas di pusat-pusat keuangan regional yang selama ini menjadi tujuan penyimpanan aset, termasuk Singapura. Namun, besarnya dampak nyata masih bergantung pada seberapa banyak dana yang benar-benar dipulangkan. Menurut kamu, apakah para konglomerat banner-banner akan memindahkan dana mereka ke Indonesia atau tetap memilih menyimpannya di luar negeri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan follow untuk update berita ekonomi dan geopolitik terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.